Gimana belajarnya, Edu? Pengennya sehari belajar berapa jam? 7 jam. Oh, jam. Oh, jangan. Ya, oke. Oke, selamat datang di channelnya Smart Edu, sebuah program yang akan memberikan kamu kemampuan belajar berkualitas di atas rata-rata, nggak pakai mahal, nggak pakai lama, nggak pakai ribet, dan sudah dibuktikan lebih dari 20.000 siswa dari seluruh Indonesia. Silahkan menikmati, belajar yang rajin, dalam hitungan menit kamu langsung bisa pintar. Oh ya, jangan lupa klik subscribe-nya sama loncengnya supaya kamu bisa terus dapat update cara belajar yang akan bikin kamu pintar dengan cepat, karena kita akan update terus setiap hari. Sekarang kita akan presentasi tentang RPS dan bagaimana sistem ini berjalan. RPS adalah Rumah Pintar Smart Edu, dan di presentasi ini saya akan jelaskan bagaimana membuka RPS dan bagaimana manfaatnya serta sistemnya. Di samping itu akan juga dijelaskan menjadi jutawan cepat melalui usaha bimbel dan YouTube hanya dengan menggunakan handphone bagi siapa saja. Nah, kita mulai dengan permasalahan saat ini. Ada dua masalah utama ya, karena ini nanti berhubungan dengan bisnis kita atau usaha yang akan kita bangun. Oke, yang pertama adalah masalah belajar anak. Artinya apa? Masalah anak ini dialami oleh sekian juta orang tua di Indonesia. Artinya kita punya pangsa pasar yang sangat-sangat luas. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Semoga paham. Oke, masalah orang tua saya rangkum. Yang pertama adalah orang tua kesulitan mengatasi masalah belajar anak, terutama yang belajar daring saat ini ya. Banyak anak-anak kesulitan belajar, susah memahami matematika dan lain sebagainya. Sehingga kadang orang tuanya mencari solusi. Nah, di saat itulah program ini akan berjalan. Oke, yang kedua adalah masalah biaya bimbel yang mahal. Banyak orang tua mencari tambahan di luar sekolah untuk anak-anaknya, dan program ini akan jadi solusi. Nanti kita akan lihat. Masalah anak keseringan main game. Nah, lagi-lagi masalahnya balik lagi main game. Program ini akan menjadi solusi juga buat anak-anak yang seringan main game, tapi dengan santainya mereka pun bisa ngikutin pelajaran dengan baik melalui program yang dibuat di RPS. Oke, kita lanjut dengan masalah ekonomi. Ini masalah hampir sekian banyak orang di Indonesia juga. Yang pertama adalah kesulitan cari kerja, buka usaha, atau keterbatasan modal. Karena untuk buka usaha tentu akan butuh modal yang besar. Nah, bagaimana nanti usaha ini jadi solusi? Bahwa dengan modal kecil tapi bisa dapat penghasilan yang besar dan hanya cukup menggunakan handphone ya. Oke. Keuangan terbatas atau join bisnis tapi gagal terus. Nah, buat Bapak Ibu yang udah berkali-kali loncat-loncat bisnis, ayo mulailah berpikir dengan lebih jernih, bahwa sekarang udah banyak orang beralih ke konsep usaha yang berbasis follower, karena memang penghasilannya sangat besar. Kalau Bapak Ibu masih belum terbuka juga, nanti ikuti presentasi yang berikutnya. Lihat bagaimana orang-orang di daerah mulai beralih ke konsep usaha berbasis follower yang tadinya bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan orang terkenal, tapi luar biasa, berubah jadi orang yang punya penghasilan gak main-main, bahkan ratusan juta sebulan. Asal tahu peluangnya, tahu caranya. Oke, berikutnya adalah kadang banyak orang juga yang memang kurang keahlian ya, sehingga sulit untuk membangun usaha untuk bidang-bidang tertentu. Nah, kita akan bahas hari ini. Bagaimana dengan hanya menggunakan handphone, Bapak Ibu akan mendapatkan solusi nyata membangun aset. Oke. Buang jauh-jauh dulu tentang MLM, karena kita tidak akan bahas MLM di sini. Oke, yang pertama adalah keuntungan bekerja sama di RPS adalah Bapak Ibu bisa buka les privat untuk anak ya. Artinya apa? Dengan gabung RPS, Rumah Pintar Smart Edu, nanti handphone Bapak Ibu itu akan disetting jadi bimbel. Artinya apa? Misalnya anak Bapak Ibu kelas 5 SD. Nah, Bapak Ibu lewat handphone masuk ke RPS itu nanti bisa dicari materi kelas 5 SD gitu loh, untuk ngajarin anak-anaknya. Misalkan butuh bab skala, nah tinggal tanya ke admin RPS, Pak saya butuh bab tentang skala. Nanti akan dapat dikasih materi-materi tentang skala, bagaimana cara menguasainya dengan mudah dan cepat. Jadi orang tua nggak pusing lagi. Anaknya kelas 6 sama bisa dipakai juga. Pokoknya dari 2 SD sampai 6 SD udah bisa ya. Kalau SMP juga bisa, tapi nanti bukan RPS ya, namanya kelas online reguler di pusat. Oke, saya lanjut lagi. Nah, selain nanti bisa buka les privat untuk anak yang bisa ngatur jamnya sendiri kapan gitu loh. Karena sistem pembelajarannya
adalah lewat WA grup. Jadi misalkan anaknya hari Rabu Kamis baru bisa les. Nah, tinggal Rabu itu dibuka aja WA grupnya. Di situ sudah ada materinya. Kalau materinya butuh sesuatu yang sedang dipelajari di sekolah, tinggal diajukan, kan enak. Lalu ada PR nih, bagaimana? Kan orang tua kadang kesulitan juga ngerjain PR anak. Gampang, nanti bisa tanya ke admin, Pak ada PR untuk anak saya, mohon dibantu. Nah, nanti akan dibantu sama tim Smart Edu. Oke, saya lanjut lagi. Selain bisa les privat untuk anak, saya udah bilang bisa buka usaha berbasis bimbel. Nah, yang menarik apa? Bagaimana caranya orang buka bimbel nggak punya latar belakang mengajar atau nggak bisa matematika atau nggak punya tempat buat buka bimbelnya. Itulah kenapa dibuat RPS. RPS itu dibuat supaya setiap handphone jadi bimbel. Setiap rumah bisa jadi bimbel. Jadi orang tua nggak pusing lagi anaknya bimbel kemana. Atau dibalik, kalau mau buka usaha berbasis bimbel, bisa. Jadi nggak harus punya background mengajar atau harus punya tempat usaha. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan dibahaskan berikutnya. Saya lanjutkan lagi. Nah, keuntungan kerjasama dengan Smart Edu buka RPS adalah jelas pertama ini modal kecil. Kalau mau buka bimbel sendiri, berapa modal yang harus diperlukan? Apalagi harus siapkan tempat, pengajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, membangun aset yang nyata karena usaha ini jelas bisa diwariskan ke anak, kemudian mudah dijalankan karena nanti setelah dijelaskan sistem cara ngajarnya akan paham. Ternyata mudah dan akan ngerti juga kenapa sekarang semua handphone bisa jadi bimbel. Oke, saya lanjut lagi. Waktu kerja fleksibel artinya nanti kalaupun Bapak Ibu serius di project bimbel, buka usaha di bimbelnya, waktu kerja ngajarnya Bapak Ibu yang ngatur. Ya, dan itu pun hanya seminggu 2 kali. Oke, bisa untuk siapapun, jadi tidak harus latar belakang orang punya kemampuan mengajar dan lain sebagainya. Hanya cukup bisa aplikasi YouTube, WA, dan medsos. Nah, jadi di handphone itu kita akan bermain di 3 ini. Di WhatsApp, di media sosial, dan YouTube. Baik untuk mengembangkan RPS-nya, untuk ngajar, dan lain sebagainya. Artinya apa? Semua aktivitas bisa Bapak Ibu kerjakan hanya dengan handphone. Nah, kapan lagi handphone selain cuma buat alat telekomunikasi, untuk pantengin Instagram, tapi bisa juga buat cari uang. Banyak lagi. Oke, saya lanjut. Yang terakhir, ini luar biasa ya. Di project RPS ini ada yang terbaru bahwa Bapak Ibu bisa buka usaha via YouTube. Jadi bisa bikin channel YouTube, tapi beda dengan channel YouTube pemula. Biasanya kalau pemula kesulitan untuk tembus monetisasi atau syarat YouTube-nya bisa jadi uang gitu loh ya. Karena nanti ada tambahan kelas YouTube sampai bisa monetisasi dan diajarkan cara sampai dapat penghasilan dari Google AdSense ya. Nah, kadang cari kelas-kelas yang benar YouTube nggak gampang gitu loh. Ya, nah di sini akan diajarin, dipraktek dan diarahkan sampai berhasil monetisasi dan dapat penghasilan dari YouTube. Nah, di bawah udah saya tulis komisi auto network. Nah, buat orang-orang yang pernah bergerak di jaringan, sebetulnya saya tidak akan bahas tentang komisi jaringan. Karena memang kita tidak akan menjalankan network atau tidak akan menjalankan konsep jaringan. Hanya saja, kalaupun nanti Bapak Ibu tertarik untuk punya cabang, misalkan ada tetangga atau ada saudara di luar kota, di luar pulau yang ingin juga buka bimbel, kan kalau sayang kalau dia cuma buka terus Bapak Ibu nggak dapat apa-apa ya. Nanti secara otomatis kok kalau itu ya. Jadi mau dijalankan jaringan kalaupun nggak masalah ya, karena memang bukan itu prioritas kita. Hanya saja kalaupun Bapak Ibu buka cabang dapat komisi, intinya cuma gitu doang ya. Tidak perlu dijalankan seperti orang-orang yang jalankan MLM jadi harus presentasi apa tentang jaringan. No, tidak ya. Bahwa di RPS ini konsepnya lebih ke usaha konsep real, buka bimbel, dan Bapak Ibu punya usaha lewat YouTube yang penghasilannya tidak berbasis jaringan ya, tapi lebih berbasis follower. Dan satu lagi, penghasilan utama salah satunya di sini adalah berbasis royalti, karena itu jauh lebih besar daripada Bapak Ibu mengembangkan konsep usaha berbasis jaringan. Oke, saya lanjut. Nah, saya udah tulis tuh, banyak royalty income, ya komisi pasif besar dan bukan lewat jaringan berlevel atau MLM ya. Oke, cuman tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu mau buka cabang ya silahkan aja ya, tentu pasti dapat komisi ya, kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, manfaatnya saya akan jelaskan dulu manfaatnya dari RPS untuk keluarga ya, untuk Bapak Ibu yang di rumah yang misalkan anaknya banyak, kalau bimbel bayar mahal, terus pusing ngajarnya gimana, ngatur waktunya gimana. Nah, ini solusi. Nah, RPS ini
ditujukan untuk orang tua supaya nggak repot lagi dengan belajar anak. Bayangkan berapa juta orang tua yang sekarang repot dengan belajar anaknya. Nah, dengan Bapak Ibu menjelaskan program RPS, ini bisa jadi solusi. Lepaslah, buang dulu tentang konsep usaha dan bisnis. Kita akan bahas dulu tentang manfaat untuk keluarga. Nah, artinya apa? Setiap orang yang daftar RPS, handphonenya langsung disetting jadi bimbel. Mau tanya PR bisa, mau minta anaknya belajar bab apa bisa, lalu belajar seminggu 2 kali rutin juga dapet. Artinya apa? Ada pendampingan belajar online seminggu 2 kali. Dan belajar online-nya beda. Bukan pakai aplikasi Zoom yang dimana si anak harus standby karena itu live. Nah, si anak bisa belajar kapanpun, atur jadwal sendiri. Materinya tinggal dibuka. Sudah disediakan materi, cara pembahasan, dan video pembahasan soal-soal dengan cara-cara yang sangat mudah. Sudah dibuktikan banyak anak berhasil berubah, kemampuannya meningkat drastis hanya dengan program ini. Jadi orang tua nggak pusing lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini keuntungan berikutnya, hemat biaya. Ya, yang penting ini sekarang tuh. Ya, apalagi udah masuk ke kondisi resesi, di mana kondisi ekonomi kita sama sekali nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi. Itulah kenapa betul-betul harus punya perhitungan yang matang. Apalagi kalau anaknya banyak. Misalkan anaknya ada 2, ada 3, ada 4, apalagi dan seterusnya. Nah, dengan konsep RPS, di mana handphone dijadikan bimbel, biaya les anaknya jatuhnya murah. Ya, setelah Bapak Ibu daftar RPS, anak-anaknya per bulan didaftarkan ke pusat dan bayarnya cuma 20.000 per anak per bulan. Ini murah banget. Artinya kalau 5 anak, Bapak Ibu cuma bayar 100.000 sebulan. Kapan lagi nyari bimbel kayak gini? Oke, saya lanjut lagi. Lesnya di rumah sambil makan snack, minum jus, santai, bisa atur jadwal sendiri tuh. Kalau belajarnya pengen rame-rame di rumah, ya ajakin teman-temannya juga ikut les. Bayarnya ke siapa? Ke Bapak Ibu tuh. Ya, jadi kalau nanti tetangganya mau ikut belajar juga sama anak-anak Bapak Ibu atau saudara atau teman sekolah, daftar. Nah, akan jadi murid bimbel Bapak Ibu. Ya, dikenakan SPP. Oke, saya lanjut lagi. SPP-nya ke siapa ya? Ke Bapak Ibu. Walaupun nanti ada aturan bagi hasil. Oke, saya lanjut. Tapi itu udah masuk bisnis. Balik lagi kita ke konsep manfaat untuk keluarga. Ya, nah, saya lanjut lagi. Bebas bertanya pelajaran dan konsul PR. Artinya apa? Sekarang orang tua nggak akan pusing lagi kalau anaknya nanya PR. Tinggal angkat handphonenya, kirim soalnya ke admin Smart Edu. Nanti akan dibantu untuk menjawab PR-PR-nya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, yang penting apa? Bukan sekedar murah, bukan sekedar kemudahan, atur jadwal sendiri, tapi harus ada efek yang bagus ke anak. Dan sudah terbukti, program ini sudah sangat terbukti. Alhamdulillah berhasil merubah banyak anak yang tadinya nggak bisa matematika, jadi pintar matematika. Yang tadinya nggak suka matematika, tiba-tiba sampai tidur masih berhitung. Di capture, dikirim ke pusat tuh testimoninya. Dan luar biasanya banyak anak sekarang jadi senang dengan pelajaran matematika. Oke, sehingga ini akan jadi solusi paling tepat untuk semua orang tua dalam belajar anak tanpa repot. Jadi buat orang tua yang nggak mau ribet-ribet, gampang, daftar RPS, selesai. Tinggal ikuti aturan, anak belajar dan seterusnya. Nah, saya udah bilang hasil belajar nyata. Semalam mau tidur, tuh anaknya mau belajar matematika, sampai mau tidur masih mau belajar matematika. Karena sekarang dia lagi seneng banget. Kenapa? Nah, lihat coba di bawah. Ini anak baru sebulan les, nilai ulangan matematikanya langsung 100. Yang tadinya nggak suka matematika. Lewat mana? Alhamdulillah. Orang tuanya daftar RPS. Orang tuanya daftar RPS, anaknya belajar sesuai kebutuhan di sekolah. Materi apa yang ingin dipelajari, ada PR tinggal tanya. Oke, lihat awalnya nggak suka matematika, mendadak jadi sangat suka. Itu nilai 100, hitung KPK IPB. Nah, KPK IPB ngomong-ngomong salah satu materi yang rumusnya banyak, kadang murid tuh susah. Nah, di RPS, karena RPS ini adalah Rumah Pintar Smart Edu, di mana Smart Edu salah satu program yang berhasil membuat sebuah sistem belajar di mana semua pelajaran jadi mudah. Jadi anak-anak enjoy belajarnya. Oke, nah ini satu lagi. Alhamdulillah ulangan harian yang ini lebih bagus dari ulangan harian yang kemarin. Sebelumnya aku belum belajar Smart Edu. Nah, sebelumnya karena memang belum daftar RPS. Nah, karena ada pelatihan. Jadi ketinggalan pelajaran matematika. Nah, pas aku belajar Smart Edu, nilai aku jadi meningkat. Karena cara matematikanya itu mudah dipahami dan jadi ngerti. Makanya
Kenapa sekarang orang tua lebih memilih di RPS? Karena yang pertama jelas biaya lebih murah. Yang kedua hasil lebih nyata. Kadang banyak orang tua anaknya daftar les tapi belum tentu ada perubahan. Nah, di Smart Edu kita akan setting, memaksimalkan. Kita terus kerja keras setiap murid supaya punya nilai yang bagus. Dan orang tua bisa konsul tentang kondisi anaknya. Oke, ini testimoni salah satu anak. Sebenarnya ada banyak sekali. Karena durasi nggak mungkin kita bahas semua, hanya testimoni. Nilai ulangan harian meningkat drastis. Silakan, ada beberapa video Smart Edu, Bapak Ibu bisa lihat tentang testimoni anak-anak yang ternyata kemampuannya bisa meningkat drastis melalui program ini. Nah, sekarang back to business. Kita akan bahas bisnis. Oke, yang pertama adalah RPS Bimbel. Jadi sekaligus di satu sisi handphone Bapak Ibu untuk ngajar anak, di satu sisi kalau mau bisa buka bimbel. Anggaplah kecil-kecilan, tetangga diajakin mau les nggak gitu loh. Cuman nanti ada aturan SPP ya, paling murah 50.000. Misalin teman kelasnya, ayo belajar di rumah bareng anak Bapak Ibu. Nah nanti SPP-nya 50.000 misalkan untuk awal-awal ya. Nah itu sudah jadi sumber pemasukan ya. Gunakan handphone untuk ngajarin mereka. Nah bagaimana kalau nggak bisa ngajar? Kan ada video. Nanti kalau anak tetangga daftar les, nah nomor handphone si anak tetangga ini akan didaftarin di pusat. Sehingga mereka pun akan dapat materinya juga. Jadi pembahasannya itu akan dikirim ke handphone Bapak Ibu, anak Bapak Ibu, dan dikirim ke anaknya tetangga. Cuman bedanya kalau Bapak Ibu bayar ke pusatnya 20.000. Kalau mereka tergantung SPP yang Bapak Ibu atur. Bisa 50.000, bisa 100.000, maksimalnya 150.000 ya. Keuntungannya banyak. Nah, cuman anaknya tetangga Bapak Ibu nggak bisa buka bimbel lagi, ada aturan ya. Karena tidak daftar RPS, hanya anaknya les biasa aja ke tempat Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, cara menjalankan bimbelnya mudah, Bapak Ibu. Bisa online, jadi buat Bapak Ibu yang nggak bisa ngajar offline karena nggak punya basic matematika dan nggak bisa ngajar, ya jangan dulu coba-coba ngajar offline kalau memang nggak punya basic ngajar atau kemampuan matematika. Caranya gimana? Nggak usah khawatir, buka kelas online. Karena di kelas online Bapak Ibu nggak ngajar kayak offline. Lalu bagaimana cara ngajar di online? Nanti saya jelaskan ya. Bapak Ibu singkatnya hanya copy paste materi dikirim. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu jangan jawab tapi dikirim ke pusat, nanti pusat yang jawab. Nah, secara garis besar nanti saya jelaskan di slide presentasi ini. Oke, RPS Bimbel adalah membuka usaha dengan modal kecil dan potensi yang sangat besar. Cara menjalankannya mudah, bisa online. Nah, coba dibaca. Yang pertama, tidak perlu latar belakang mengajar karena Bapak Ibu mengajarnya bukan offline ya. Jadi tidak tatap muka, tapi secara online. Jadi materi-materinya sudah disiapkan pusat. Tugas Bapak Ibu adalah menjembatani Smart Edu mengirimkan materi ke siswa-siswi Bapak Ibu ya, dengan alur administrasi jelas lewat Bapak Ibu nanti ya. Oke, di mana data-data memang harus terdata secara lengkap dan dikirimkan ke pusat. Ada nanti aturan MOU yang harus disepakati untuk RPS Bimbel. Oke, saya jelaskan dulu secara garis besar, lebih detail nanti bisa tanya-tanya. Oke, yang pertama adalah tidak perlu latar belakang mengajar karena memang secara online ya Bapak Ibu, karena tidak tatap muka juga. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan materi karena semua materi yang diajarin pasti sama se-Indonesia RPS. Oke, tidak harus punya latar belakang matematika. Jadi tidak harus jago matematika karena Bapak Ibu tidak akan menjelaskan tentang matematika. Tugas bimbel, RPS Bimbel adalah menjembatani materi-materi dari pusat ke anak didik. Paham ya? Oke, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu jadi jembatan lagi dari anak didik ke Smart Edu. Sehingga siapapun bisa menjalankan RPS. Jadi bisa dibayangkan sekarang setiap keluarga handphonenya bisa jadi bimbel. Baik untuk ngajar anak, baik untuk buka usaha les. Mulai dari ruang lingkup kecil dulu, tetangga, saudara, ayo les ke rumah. Ya, buktiin anaknya kemampuannya bisa bagus. Apalagi disediakan trial gratis. Jadi semua RPS boleh buka trial gratis. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena dengan trial gratis, orang tua daftarin anaknya les, langsung lihat hasil. Karena gitu sekarang, orang tua pengen lihat hasil. Nah, dengan Bapak Ibu buka trial gratis, kelas online, materi sudah disiapkan dari pusat. Nah, ketika ada perubahan, mereka langsung akan daftar ke tempat bimbel Bapak Ibu. Nggak usah khawatir, ngajar bisa online. Oke, berikutnya adalah bisa menggunakan WhatsApp. Jadi memang harus bisa aplikasi WhatsApp. Saya rasa mudah, hampir semua orang bisa. Dan Bapak Ibu akan dibantu untuk mendapatkan banyak siswa. Nah ini nanti diajarin tekniknya bagaimana supaya siswanya bisa banyak. Karena seiring bertambah banyak siswa tentu penghasilan makin banyak.
Nah, berikutnya adalah teknik menjalankan RPS ya. Nah, buat Bapak Ibu yang belum paham, perhatikan baik-baik bahwa RPS ini sangat simpel dan mudah dijalankan ya. Kita udah fokus sekarang bicara bagaimana konsep usaha ini dijalankan. Termasuk Bapak Ibu yang nggak punya latar belakang mengajar, nggak biasa mengajar, nggak usah khawatir karena kita tidak akan tatap muka mengajar ya. Tugas Bapak Ibu lihat baik-baik. Lihat ke pusat ya, Bapak Ibu lihat sebelah kiri itu adalah pusat penyedia materi, sumber nanti Bapak Ibu mengajar atau mengirimkan materi-materi pelajaran sesuai jenjang kelas ya. Pisahkan kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu akan dimasukkan di bank materi. Jadi Smart Edu punya bank materi yang berisi materi-materi dari kelas 2 SD dan sampai kelas 6 SD yang materinya sudah disetting mulai dari cepat belajar dasar matematika, melatih nalar otak, menghitung soal-soal dengan cepat. Memang sudah disetting supaya setiap anak yang belajar hasil kemampuannya bisa bagus. Nah, sekarang konsepnya adalah cara menjalankannya. Oke, lihat garis. Bahwa video materi dan pemberian penjelasan materi via WhatsApp. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan dari pusat. Lihat, ada materi dari pusat ke RPS online Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu ambil tuh materi-materinya dari bank materi kita. Tergantung nanti kelas berapa. Kalau masih agak bingung bisa nanya admin. Admin kita siap menjelaskan. Bapak Ibu nanti step satunya ke sini, step 2-nya ini. Nanti udah berjalan akan terbiasa dengan sendirinya ya. Nah, diseiring dengan penghasilan tambah besar pasti tambah semangat saya yakin. Nanti abis ini kita bahas berapa pemasukan yang bisa didapat ya. Nah, setelah Bapak Ibu dapat materi dari pusat, lihat Bapak Ibu nggak ngajar offline, ini online. Materinya dikirimkan ke setiap siswa sesuai grup. Jadi nanti di handphone Bapak Ibu akan terpisah grup kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Materi dikirim sesuai jenjang kelas. Dan ingat, setiap ada siswa baru harus ditanya di sekolahnya sedang belajar materi apa. Nah, kita akan prioritaskan materi itu ya. Oke, kita lanjut lagi sehingga setiap anak akan terbangun kemampuannya gitu loh. Saya lanjut lagi. Jadi saya ulang, materi dari pusat dikirim video materinya ke RPS atau nanti ambil dari bank materi di pusat. Nah, nanti materi itu Bapak Ibu kirim ke setiap siswa seminggu 2 kali, atur jadwalnya sendiri ya. Oke. Nah, saya lanjut. Bagaimana kalau ada siswa bertanya? Misalkan bertanya PR. Pasti akan ngirim ke Bapak Ibu karena Bapak Ibu adalah tempat bimbel mereka. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bapak Ibu tinggal kirim nanti ke pusat. Pusat akan membantu menjawab dan Bapak Ibu kirim balik ke siswa. Sehingga tidak ada masalah. Jalur akan berjalan seperti ini. Artinya apa? Handphone Bapak Ibu lagi-lagi akan bekerja seperti ini. Jadi manfaatkan handphone nggak cuma sebagai alat telekomunikasi. Tapi bisa buat jadi bikin bimbel, bisa buat ngajarin anak, bisa buat buka les dan terima pemasukan. Sesimpel itu pekerjaan kita. Artinya apa? Coba bayangkan. Sekarang siapapun bisa jadi pengusaha bimbel dengan menggunakan handphone masing-masing ya. Jadi nggak repot lagi anak harus keluar rumah atau dengan resiko pandemi sekarang ya dan lain sebagainya. Tapi cukup di rumah, atur jadwal sendiri, bisa sambil santai dengan cemilan dan lain sebagainya. Dan materinya dikuasai dengan cepat. Jadi tunggu apa lagi? Bahwa program RPS ini bisa solusi untuk Bapak Ibu. Oke, baik untuk ngajar anak ataupun solusi untuk buka usaha. Karena memang salah satu tujuan program ini adalah membantu setiap masyarakat bukan hanya di pendidikan tapi kondisi ekonomi. Dengan seperti ini tentu bisa dapat pemasukan lebih besar ya. Oke, dan saya udah bilang setiap RPS akan dibantu untuk bisa mendapatkan siswa. Bagaimana caranya nanti akan dibahas ya di segmen berikutnya, masih di slide presentasi ini. Nah, kita akan bahas tentang potensi penghasilan RPS Bimbel. Oke, yang pertama jelas keuntungan langsung dari Bapak Ibu dapat siswa. Nah, bagaimana cara dapat siswa nanti saya akan bahas ya. Sekarang kita bicara dulu pemasukan yang bisa didapat. SPP standar yang ditetapkan adalah 100.000 per siswa per bulan. Maksimalnya 150.000, minimalnya 50.000. Jadi nggak boleh nggak boleh SPP di bawah 50.000 ya. Jadi penetapan SPP paling kecil 50.000,
paling besar 150.000, standarnya sih 100.000 rata-rata ya. Keuntungan langsung, tentu keuntungan ini didapat dari sejumlah siswa yang daftar les di tempat Bapak Ibu. Saya udah bilang, mulailah dari lingkungan sekitar dulu, mulai dari tetangga, saudara, ayo ajakin les. Walaupun saudaranya beda pulau kan bisa online, ajakin aja untuk les dulu ya. Anggaplah SPP-nya yang minimal dulu gitu loh. Ya, atau trial gratis dulu, udah 2 kali berbayar ya 50.000 sebulan karena saudara misalkan. Nah, boleh ya. Oke, kita lanjut lagi. Keuntungan langsung. Misalkan jumlah siswa RPS-nya 50. Misalnya Bapak Ibu dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa dapat 50 siswa. Nah, bagaimana caranya tentu akan dibahas nanti. Nah, penghasilan yang Bapak Ibu dapat 100.000 SPP dikali 50 siswa atau 50 murid. Sehingga Bapak Ibu penghasilannya 5 juta sebulan. Lumayan ya. Nah, di luar keuntungan penjualan buku. Oh, berarti bisa jual buku juga? Iya. Jadi ketika Bapak Ibu daftar RPS, punya bimbel, bisa jual buku. Kalau bukunya buat anak, tentu harganya udah distributor, beda lagi. Nah, karena ada harga distributor, berarti ada harga konsumen. Nah, kalau Bapak Ibu jual buku, dapat selisih harga. Kalau muridnya 50, ya tinggal kali 50. Anggaplah keuntungan buku 10.000. Ada 50 siswa, ya dikali 50, 500.000 dari penjualan buku. Dan sertifikat, ya. Nah, sertifikat ini nanti berkenaan seminar. Nah, kita punya yang namanya seminar online. Jadi, Bapak Ibu bisa undang teman-teman di WhatsApp grup untuk ikut seminar online gratis ya. Mereka akan dijelaskan tentang program ini, gimana anak-anak belajar. Nah, itu pusat nanti yang ngisi. Jadi, bukan Bapak Ibu pula yang ngisi. Oke, kalau mau ngisi sendiri juga boleh ya. Nah, tapi nanti dipromosikan juga yang ikut seminar bisa dapat sertifikat. Nah, baru sertifikatnya yang berbayar ya. Biasanya cuma 25.000. Tapi lumayan kalau peserta seminarnya 100 orang. 100 kali 25.000 kan udah lumayan, 2 juta lebih. Oke, saya lanjut. Oke, bagi hasil RPS dengan pusat. Nah, baru akan ada bagi hasil. Bapak Ibu akan dikenakan bagi hasil. Nggak usah khawatir, bagi hasil ini menguntungkan untuk RPS ya. Karena bagi hasilnya cukup besar juga untuk RPS, yaitu 70 banding 30. Artinya, penghasilan bersih nanti Bapak Ibu dari 5 juta bimbel yang Bapak Ibu buka adalah 70%-nya yaitu 3,5 juta. Nah, untuk 1,5 juta adalah untuk ke pusat ya. Oke, saya lanjut lagi. Apalagi kalau murid Bapak Ibu tambah banyak, tentu penghasilan ini akan semakin besar. Kan lumayan, jadi Bapak Ibu cukup mengandalkan handphone, kirim-kirim materi seminggu 2 kali, sebulan dapat 3,5 juta kalau 50 murid. Kalau 100 murid ya 2 kali lipatnya, dapat 7 juta sebulan hanya dengan menggunakan handphone. Kapan lagi? Ya, orang lain buka bimbel harus sediain tempat, beli kursi, beli meja, sewa pengajar. Bapak Ibu cukup manfaatkan handphone, buka bimbel, murid pinter, penghasilan besar. Nggak kalah dengan buka bimbel secara offline. Oke, saya lanjut lagi. Komisi royalti siswa RPS lanjut SMP. Nah, karena Bapak Ibu buka RPS hanya untuk SD kelas 2 sampai kelas 6, sebenarnya kelas 1 bisa digabung di kelas 2. Nah, sehingga ketika anaknya SMP, berarti SPP berhenti. Karena hanya sampai 6 SD. Nggak usah khawatir. Nah, ketika murid-murid Bapak Ibu kelas 6 SD mau naik SMP, Bapak Ibu promosikan bahwa masih ada kelanjutannya nanti gitu loh. Silahkan daftar lagi. Nah, cuman dengan biaya ditetapkan oleh pusat untuk SMP yaitu 145.000 per siswa per bulan. Ada per semester, ada per tahun, jelas lebih murah. Nah, keuntungannya apa untuk Bapak Ibu? Kalau anak-anak ini nanti lanjut SMP lesnya. Oke, nah beruntungnya ini kabar baiknya. Kalau anaknya lanjut les SMP, Bapak Ibu nggak sibuk lagi ngirim-ngirim materi ke mereka. Karena Bapak Ibu hanya dibatas sampai 6 SD. Jadi kalau sudah SMP, tugas pusat. Kalau sudah SMP adalah tugas pusat yang ngajar, yang ngirim materi. Nah, keuntungan buat Bapak Ibu, dapat royalti. Royalti passive income. Artinya apa? Bapak Ibu nggak usah repot lagi ngajar, tapi income-nya dapat, yaitu bagi hasil dari pusat. Ya, jadi pusat dapat SPP-nya. Nah, Bapak Ibu dapat bagi hasilnya dan besar, 40.000 per siswa per bulan. Oke, jadi siswa yang lanjut SMP adalah belajar ke Smart Edu Pusat dengan bayar SPP 145.000 per bulan. Nah, Bapak Ibu dapat royalti passive income 40.000 per siswa per bulan. Artinya apa? Kalau 50 siswa Bapak Ibu yang tadi les SD lanjut SMP ke pusat, nah Bapak Ibu akan dapat 50 siswa kali 40.000 royalti.
Jadi dapat 2 juta sebulan passive income, lumayan. Makanya kalau Bapak Ibu benar-benar seriuskan program RPS, semakin banyak murid, royaltinya semakin besar. Lumayan setiap bulan dapat pemasukan tanpa ngajar. Karena yang Bapak Ibu ajar nanti balik lagi cuma 2 SD sampai 6 SD. Tidak usah khawatir karena murid setiap tahun tidak pernah berkurang. Yang ada terus bertambah. Jadi selesai kelas 6 naik kelas 7, kelas 6 yang baru ada. Kelas 2 naik kelas 3, ada lagi kelas 2 yang baru. Tinggal pinter-pinter kita promosi. Apalagi kalau Bapak Ibu berhasil kerjasama dengan sekolah. Artinya apa? Di bawah, penghasilan tidak putus tapi berlanjut hingga lulus SMP. Jadi tidak usah khawatir. Kalau anak-anak lulus SD gimana nanti kalau tidak les lagi? Lanjut, lesnya ke pusat, Bapak Ibu terima royalti. Kasarnya terima gaji pensiun gitu loh ya. Oke, tapi tetap ngajar yang SD. Program RPS kerjasama sekolah. Oke, saya akan bahas singkat aja karena lebih detailnya akan dibahas khusus nanti ya. Oke, saya bahas dulu keuntungan untuk sekolah yang kerjasama RPS. Pertama, guru mendapatkan pelatihan trainer. Jadi gurunya akan dapat pelatihan dasar supaya seluruh siswa di sekolah itu kemampuan dasar matematikanya bagus. Karena berapa banyak satu sekolah yang ditanya kali bagi anak masih bingung. Masih banyak anak-anak nggak bisa ngerjain pecahan, persen, desimal, dan lain sebagainya. Nah, gurunya dilatih. Nah, lihat yang kedua. Guru yang daftar RPS nanti akan mendapatkan materi ajar dari kelas 2 sampai kelas 6. Seperti Bapak Ibu daftar RPS ya. Dan tentu ini biasanya dimasukin ke program ekskul. Karena proses belajar mengajar di kelas kan nggak boleh diganggu. Kecuali materinya dipakai, diselipkan ketika sesuai materi yang sedang diajar sama guru. Oke, nah tapi saran saya dibuat ekskul khusus program Smart Edu supaya ada SPP pemasukan tambahan untuk sekolah. Oke. Nah, bisa menerapkan SPP les maksimal 250.000 per siswa per bulan. Artinya kalau ada 100 siswa ikut udah 25 juta setiap bulan. Oke, tentu tetap ada bagi hasil. Ya, bagi hasilnya seperti apa? Sama 70-30. Nah, sekolah dapat 70% dari SPP yang ditetapkan dan Smart Edu akan dapat 30%. Contoh, sekolah mengolah sendiri pemasukan SPP 70%, contoh SPP-nya 100.000 per siswa per bulan. Nah, misalkan ada 200 siswa, maka pemasukan 70%-nya sekolah akan dapat 14 juta sebulan ya. Dari SPP 70%-nya. Sisanya ke pusat yang 30%. Nah, di luar profit SPP les, sekolah tetap berhak mendapatkan royalti 40.000 per siswa per bulan ketika siswanya melanjutkan ke SMP. Nah, ini yang menarik buat sekolah. Jadi kalau murid sekolah SD itu banyak, dan sekolahnya ambil RPS. Nah, ini yang penting. Jadi semua siswanya RPS, siswanya pinternya cepat, sekolah ada pemasukan dari ekskul RPS, dapat 70%-nya. Nah, ketika murid-murid ini lulus dari sekolah tersebut, lanjut SMP, tapi akan meninggalkan royalti untuk sekolah. Semoga paham ya. Jadi murid-murid ini ketika nanti naik SMP, sekolah akan dapat royalti itu 3 tahun, kelas 7, kelas 8, kelas 9 setiap bulan. Dan sekolah dapatnya berapa? 40.000 per siswa. Hitung-hitungan, kalau ada 200 siswa aja yang lanjut SMP dari sekolah tersebut, sekolah akan terima royalti 8 juta setiap bulan. Dan berlanjut terus dari tahun ke tahun. Ini keuntungan buat sekolah ya. Nah, lalu apa untungnya untuk member? Bagaimana untungnya yang didapat kalau member closing sekolahnya daftar RPS? Oke, saya akan bahas. Pertama adalah sekolah ada kewajiban membayar 30% ke pusat. Tentu ya pemasukannya dari situ. Oke, lihat bagi hasil 70% sekolah yang tadi saya sudah bahas dengan royaltinya ketika lanjut SMP. Dan royalti untuk sekolah juga yang 40.000. Nah, bagi hasil pusat dapat 30%. Nah, royalty sharing, nah dari 30% dana yang didapat, lihat royalty sharing 10.000 per siswa per bulan untuk member yang closing RPS sekolah. Makanya di sekolah biaya SPP paling murahnya nggak boleh 50.000 tapi 100.000 ya. Nah, sehingga dana yang masuk ke pusat 30%-nya adalah 30.000. Dari 30.000, nah member yang closing sekolah dapat 10.000. Jadi terlepas dari pemasukan sekolah, dari pusat akan membagikan dari 30% itu 10.000-nya untuk member yang nge-closing sekolah. Artinya apa? Royalti lagi. Royalti income buat si member. Passive income buat si member yang closing sekolah daftar RPS. Nah, ilustrasi aja yang 200 siswa tadi. Jadi kalau sekolah itu buka RPS, sekolah dapat pemasukan,
dari 200 siswa yang daftar les. Nah, untuk member dapat royalti, bukan SPP. Royalti 10.000 kali 200, lumayan. 2 juta tiap bulan pasif income dari closingan satu sekolah. Kalau 2 sekolah, 3 sekolah, apalagi kalau sekolahnya yang gede-gede yang di closing. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Semoga paham. Kalau ada yang nggak ngerti nanti boleh tanya via WhatsApp. Oke, keuntungan buat sekolah tentu bukan masalah bicara uang, tapi bicara pendidikan dan kualitas sekolah. Ya, di mana guru-guru kemampuan mengajar meningkat, kemampuan murid meningkat, prestasi sekolah meningkat drastis. Tentu itu yang utama ya. Pemasukan mungkin bisa dibilang untuk tambahan. Nah, pusat akan dapat bagi hasil 30%. Nah, untuk member yang closing, nggak usah khawatir, masih ada royalti juga untuk member yang closing ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, lagi-lagi keuntungan untuk member yang closing sekolah, nggak cuma royalti. Tentu ada bonus ajak membernya 50.000. Jadi kalau sekolah itu daftar RPS kan wajib daftar anggota Smart Edu juga. Bapak Ibu dapat 50.000 tuh saya udah bilang. Jadi kita buang, nggak usah terlalu banyak pikirkan tentang konsep jaringan. Ketika Bapak Ibu ke sekolah, dia daftar member dapat juga 50.000 gitu loh. Cuman kita nggak bicara konsep berjenjang dan seterusnya ya. Bonus buka RPS 100.000 per guru. Nah, nanti kalau guru-gurunya daftar RPS kan harus ikutin aturan RPS. Pembayarannya juga pembayaran RPS. Nanti berapa-berapa kita bahas setelah ini. Nah, Bapak Ibu dapat 100.000 per guru ya. Jadi double. Ketika daftar anggota Smart Edu-nya 50.000, buka RPS-nya 100.000. Jadi 150.000, lumayan per guru. Jadi kalau ditotalin 150.000 per RPS lah ya Bapak Ibu dapat. Toh itu dibiayai semua oleh sekolah dengan tujuan untuk peningkatan kualitas anak didik, guru, dan sekolah. Oke, ini komisi royalti rangkuman yang tadi. Tuh, Bapak Ibu dapat 10.000 per siswa yang les di RPS sekolah. Jadi untuk anak-anak yang eskul di RPS itu Bapak Ibu dapat royaltinya 10.000 per siswa. Dan kalau nanti lanjut SMP masih ada royalti. Jadi ketika nanti muridnya lanjut SMP, kan sekolah dapat 40.000 per siswa royalti ke sekolah pasif. Nah, Bapak Ibu dapat juga, tapi 5.000. Ya lumayan kalau dikali 200 siswa, 1 juta tiap bulan. Oke, saya lanjut lagi. Royalti yang didapat dikalikan jumlah siswa. Total royalti cair setiap bulan. Bapak Ibu tinggal minta ke admin cek saldonya berapa, terus withdraw, terus ambil komisinya, royaltinya. Oke, karena data semua di kita lengkap. Dan berlanjut dari tahun ke tahun. Nah, ini enaknya closing sekolah. Setiap tahun ya, cair terus setiap bulannya. Oke, kita lanjut lagi. Ilustrasi 100 siswa. Ini contoh gambaran aja ya. Kalau Bapak Ibu closing sekolah 100 siswa les, artinya Bapak Ibu dapat 1 juta tiap bulan. Dan 500.000 per bulannya nanti ketika anak-anaknya lanjut ke SMP. Ini baru dari satu sekolah. Apalagi kalau kita punya link ke banyak sekolah. Atau kita punya channel ke sekian ke dinas dan ke sekolah dan seterusnya. Oke. Tinggal diatur aja nanti pembagiannya dari dana yang masuk ke Bapak Ibu. Closing RPS sekolah. Bagaimana kita bisa closing RPS sekolah? Tentu Bapak Ibu harus punya link ke sekolah. Bisa via orang tua. Kalau kenal dengan orang tua muridnya bisa lewat komite, lewat guru, lewat kepala sekolah. Atau bisa juga dengan sosialisasi ke sekolah. Untuk slide presentasi, brosur online semua udah disediain. Terutama nanti pasca pandemi ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Sehingga kita bisa melakukan seminar-seminar offline di sekolah-sekolah seperti setahun 2 tahun yang lalu ya. Oke, kirim proposal. Nah, buat Bapak Ibu untuk saat ini yang pengen ngejalanin secara online masih bisa juga. Kita ada proposal seminar dan ada video proposal. Jadi buat mereka, sorry ini salah ketik proposal ya maksudnya. Nah, ini contoh slide dan video nanti ada ya. Kalau slide-nya dikirim dan videonya juga dikirim. Jadi kalau misalkan nanti pihak sekolahnya lagi malas baca proposal bisa nonton video. Ya mudah kok. Oke, dan adakan seminar online. Nah, tujuan proposal dikirim ke sekolah adalah itu pengajuannya seminar. Seminarnya gratis. Pesertanya orang tua, guru, siswa, kepala sekolah. Mengadakan seminar online gratis untuk anggota di sekolah tersebut. Dan dibuka kelas trial untuk siswa-siswinya. Kalaupun sekolahnya nggak buka RPS, nanti orang tuanya bisa daftarin anaknya les ke tempat Bapak Ibu gitu loh ya. Urusannya nggak lewat sekolah, langsung ke Bapak Ibu. Karena ada aturan tidak ada boleh pungutan ya di sekolah. Jadi urusannya langsung mereka dengan Bapak Ibu. Nanti untuk pembayaran ke sekolah kan bisa diatur ya. Untuk misalkan berapa persen dan seterusnya. Oke, nah saya lanjut lagi. Jadi sekarang untuk misalkan Bapak Ibu ingin mengajukan program RPS ke sekolah, bisa lewat slide dan video tinggal dikirim. Tapi kembali rezeki Tuhan sudah atur bahwa tinggal bagaimana kita bekerja keras ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang bisa buka RPS? Ya, siapapun bisa.
Jadi setiap orang yang mau buka RPS bisa tanpa melihat latar belakang pendidikan, kemampuan matematika, latar belakang skill usaha, karena semua mengerjakan sistemnya sama. Oke, syarat buka RPS pertama wajib udah member Smart Edu, atau kalau belum ya daftar dulu. Oke, berapa biaya pendaftaran member Smart Edu nanti kita bahas. Masih sama dari tahun-tahun yang lalu, mendaftar biaya pendaftaran RPS. Ya, kalau sudah member tinggal daftar RPS-nya bisa ya. Lalu harus punya akun Gmail untuk project YouTube. Nah, ini yang menarik. Jadi bukan cuma penghasilan RPS, tapi Bapak Ibu akan diarahkan supaya punya channel YouTube sendiri. Diarahkan ada pelatihannya, ada kelasnya, diajarin bagaimana cara ngurus channel YouTube supaya langsung cepat tembus monetisasi. Apa itu monetisasi? Persetujuan YouTube untuk channelnya jadi pemasukan untuk Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya adalah menyetujui MOU kerjasama RPS dan mengikuti semua aturan yang ditetapkan. Sekali lagi, lihat di bawah, bisnis jalan cukup hanya pakai handphone. Kapan lagi bisa seperti ini? Oke, jangan sia-siakan waktu ya. Mau sampai kapan kita terus muter-muter bisnis, loncat-loncat bisnis, coba ini, coba itu. Waktu habis, bukan masalah uang, waktu habis, terus berjalan. Kita nggak pernah tahu setahun 2 tahun kondisi ekonomi akan seperti apa. Apa jadinya ketika dana mulai terus surut di saat kita belum berhasil menjalankan bisnis apapun. Hanya karena loncat bisnis sana, loncat bisnis ini. Kenapa nggak seriusin satu titik, apalagi kita ada project baru yaitu YouTube. Banyak banget orang-orang di daerah sekarang. Bapak Ibu kalau nggak percaya, saya bisa tunjukkan ya. Berapa penghasilan YouTuber-YouTuber di daerah itu bisa kelihatan. Ada yang sampai 50 juta sebulan, 100 juta sebulan. Bahkan ada yang 500 juta sampai 1M sekarang. Coba bayangkan, hanya 3 tahun ngerintis channel YouTube. Nah, itu akan diarahkan supaya setiap orang sekarang bisa punya usaha gitu loh ya. Nah, kelebihannya apa? Kenapa nggak YouTube bikin sendiri atau belajar dari orang? Banyak kelebihan di program YouTube-nya Smart Edu, nanti saya akan bahas ya. Oke, saya lanjut lagi. Bagaimana keanggotaan Smart Edu? Ya tinggal daftar, 280.000. Pertama itu dapat pelatihan trainer dasar, lihat poin nomor 2, poin nomor 3, kelas gratis dasar online untuk semua anak sampai bisa. Oh, berarti anak-anaknya juga bisa walaupun belum daftar RPS, tapi hanya pelatihan dasar saja. Ya, belum ke pelatihan materi kelas 2 sampai kelas 6. Bisa mengajukan daftar RPS. Nah, ini ya. Jadi setelah daftar member baru bisa buka RPS. Kalau tidak daftar member tentu belum bisa. Bisa mengadakan pelatihan seminar. Oh, nanti ada promo baru bisa ya. Jadi bisa daftar RPS sekaligus udah keanggotaannya. Oke, saya lanjut lagi. Bonus buku seri 1, bonus buku seri 3 ya. Jadi Bapak Ibu dapat panduan buku seri 1 dan 3 untuk dibaca, dipelajari isi materinya. Boleh buat ajarin anak, buat ajarin siapapun boleh, dan Bapak Ibu pun tentu setelah jadi member bisa dapat profit dari penjualan buku ya kalau nanti menjual buku. Oke, saya lanjut lagi. Pendaftaran RPS dan project YouTube. Ya, oke. Jadi ini sekaligus dipaketin. Biaya RPS per Desember, jadi promo kita yang kemarin habis di Desember, bukan harganya jadi 950.000, tapi promo yang biaya sebelumnya habis sehingga harganya kembali ke 950.000. Awalnya 1 juta ya. Tapi setelah dirapatkan biaya pendaftaran RPS plus project YouTube jadi double, jadi project YouTube-nya nggak usah bayar, udah dipaketin di sini, udah sangat murah untuk sebuah modal usaha. 950.000 ini untuk buka RPS SD plus proyek YouTube dan kelas YouTube-nya ya. Bisa cash, bisa dicicil. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau Bapak Ibu belum siap dana 950.000, udah daftar member, ya tinggal dicicil aja. Bayar cicilannya kan bisa nanti dari siswa les. Oke, karena kalau udah daftar les Smart Edu, Bapak Ibu baru bayar RPS yang 150.000, itu udah bisa buka les. Udah bisa dapat materi, udah bisa ngajar siswa, udah bisa nerima SPP. Nah, nanti SPP siswa pakai dulu buat bayar cicilan gitu loh ya. Oke, sehingga bayar 150.000 ini nggak perlu dari cash pribadi, dari siswa yang bayar les juga bisa. Makanya ketika sudah member, promosi sebanyak-banyaknya. Nanti diajarin sama pusat. Kalau mau cepat, buat seminar yang ngisi pusat. Nah, nanti minta chat buat promosinya gimana, alat bantu promosinya banyak. Admin kita siap bantu ya buat Bapak Ibu. Bisa bikin seminar, seminarnya nanti pusat kok, bukan Bapak Ibu. Nanti dapat siswa, diarahin gimana kalau dapat siswa, saya langkahnya ngapain. Semua step by stepnya akan diajarin ya. Oke, jadi nggak usah khawatir dengan biaya cicilan karena bisa dibantu dari biaya siswa yang les, SPP-nya. Kan kalau SPP 1 murid 100.000 udah bisa buat bayar cicilan ya. Walaupun baru dapat 1 murid. Apalagi kalau tiba-tiba muridnya ada 5, udah lanjutkan aja. Oke, kita lanjut lagi. Promo terbaru mulai Desember. Nah, ini promo terbaru kita ya, khusus berjalan mulai Desember 2020. Dan
Pertama adalah daftar RPS secara cash. Nah, RPS kan sudah bilang bisa cash, bisa dicicil. Keuntungannya kalau bayar cash, yang pertama, sudah termasuk keanggotaan Smart Edu. Oh, artinya nggak bayar yang 280? Iya. Jadi kalau member daftar cash 950.000 untuk daftar RPS, kan sebelumnya harus daftar member dulu. Nah, itu tidak perlu. Karena ada promo, dan promo ini masih belum ditetapkan akhirnya. Tidak perlu bayar ke oh, ada di bawah ya. Promonya berlaku sampai Juni 2021. Tidak perlu bayar keanggotaan ya, tidak termasuk ongkir buku. Oh, jadi Bapak Ibu ongkirnya tetap bayar karena ongkir tidak termasuk dalam pendaftaran ya. Oke, intinya adalah dengan daftar cash 950.000 nggak usah bayar keanggotaan yang 280. Ini promo yang sangat menarik, jangan disia-siakan ya untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk memulai usaha berbasis bimbel dan berbasis follower tentunya ya, supaya nanti punya channel YouTube. Kita nggak akan pernah bisa memprediksi, siapa tahu 2-3 tahun channel Bapak Ibu udah banyak yang subscribe dan viewer. Nah, bicara subscribe dan viewer, nanti lihat program YT Edu bedanya dengan pemula ya. Bahwa subscriber dan viewernya tentu kita akan bangun komunitasnya, sehingga channel Bapak Ibu akan dapat otomatis subscriber dan viewer setiap bikin video. Kuncinya jadi gimana? Tinggal banyak-banyakin bikin konten. Intinya cuman itu, bikin konten tiap hari. Kalau viewer mah udah disediain, jadi nanti ketika pasang iklan, pemasukan banyak ya. Nah, bagaimana cara bikin konten tiap hari? Nah, ini jadi masalah, banyak YouTuber bingung bikin konten setiap hari. Gak usah khawatir. Itulah kenapa ada project ini. Bapak Ibu akan dibantu bikin konten setiap hari. Dan tentu konten pasti videonya nggak boleh sama ya. Nggak usah khawatir. Nanti ada caranya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, saya ulang. Jadi 900.000 cash ini adalah sudah keanggotaan Smart Edu. Jadi nggak usah bayar lagi keanggotaan, cuman tetap bayar ongkir aja. Dan sudah termasuk program project YouTube. Kan sebelumnya nggak ada. Jadi kalau bayar 950.000 atau sebelumnya kan 1 juta, itu nggak masuk project YouTube, harus bayar lagi. Tapi dengan konsep baru, cash 950.000 sudah dapat project YouTube-nya, bikin channel, dibantu monetisasi. Supaya dalam kurang dari 1 tahun udah monet, udah bisa terima pemasukan, diajarin cara pasang Google AdSense-nya sehingga dapat penghasilan rutin ya setiap bulan. Dan dapat kelas YouTube. Nah, ini yang menarik ya. Nggak gampang Bapak Ibu dapat kelas YouTube yang bagus. Diarahin bagaimana cara setting channel YouTube-nya biar banyak penontonnya, bisa masuk search engine-nya YouTube dan lain sebagainya ya. Oke, saya bahas nanti terlalu banyak durasinya. Saya lanjut lagi. Promo ini berlaku hingga Juni ya, yang baru, karena promo sebelumnya habis di Desember ini. Jadi, nah ini secara garis besar pendaftaran 950.000 cash ini adalah udah gratis member Smart Edu. Jadi nggak usah keluarin biaya yang 280.000 untuk daftar member. Keuntungannya tentu saya udah bahas ya, jadi distributor buku, Bapak Ibu bisa masarin buku. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, nah lihat di bawah pembicara seminar, kalau udah offline dibuka, kita sudah bisa melakukan seminar offline. Di situ Bapak Ibu bisa masarin buku secara masif ya. Karena kemarin kita pernah uji coba bikin seminar, pesertanya sekian ratus, itu penjualan bukunya luar biasa. Itu tim sampai dapat 17 juta dari sekali seminar pemasaran buku. Jadi kita nggak bisa remehkan nih distributor buku ya. Karena kalau sekali bikin seminar keuntungannya pasti luar biasa besar. Yang berikutnya adalah trainer ya. Bapak Ibu bisa jadi trainer, tentu dapat ya, karena udah member dapat pelatihan trainer dasar, matematika dasar, dan kelas online-nya gratis kalau anaknya mau belajar di training dasar ya. Itu tinggal masukin aja nomor handphonenya, mudah lah, minta sama admin nanti diarahin. Oke, tapi itu hanya untuk materi dasar. Nah, yang kedua, dengan budget 950.000 ini Bapak Ibu sudah bisa buka RPS. Penjelasannya tadi sudah saya bahas. Bapak Ibu bukan cuman untuk ngajar anak-anak di rumah dengan budget biaya murah, tapi bisa buka bimbel mulai dari tetangga, saudara, baru buka global ya, nasional. Jadi nggak usah khawatir, mau ngajar anak-anak yang dari Papua juga bisa karena online kan. Oke, yang terakhir adalah udah otomatis daftar project YouTube Smart Edu. Buat channel sendiri diarahin ya, mulai dari bikin channel YouTube-nya, lalu cara nyetingnya, lalu dibantu bagaimana dapat subscriber, viewernya. Dan nah ini kelebihannya. Kalau misalkan kita masih baru bikin YouTube, doakan YouTube Smart Edu berkembang pesat ya, subscriber viewernya berkembang banyak, karena disitulah berhubungan dengan komisi yang didapat. Nah, lagi-lagi Smart Edu ingin berbagi, karena dari awal perusahaan ini dibangun, konsep usaha ini dibangun, tujuannya pendidikan dan kesejahteraan. Artinya apa?
kita akan terus berbagi dari setiap pemasukan yang didapat. Semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang, terutama para member. Oke, nah bagaimana dapat sharing komisi dari YouTube Smart Edu? Nanti ya dibahas khusus. Secara garis besar adalah yang pertama syaratnya nonton setiap video yang diupload terbaru ya. Nanti tinggal laporan ke pusat. Kedua, bagikan link videonya ke siapapun. Toh tujuannya nanti juga dapat sharing ke Bapak Ibu akan semakin besar seiring channel ini berkembang besar ya. Lumayan sharing profitnya juga lama-lama pasti tambah besar. Oke, nah bagaimana caranya ya? Nanti setelah Bapak Ibu promosi link channel YouTube-nya, Bapak Ibu screen capture ya, kirim ke admin khusus YT Project, bukan ke admin Smart Edu ya. Nanti saya punya bagian khusus. Oke, kita bahas lagi. Bagaimana kalau teman-temannya banyak yang tertarik ternyata pengen buka RPS, minimal buat ngajarin anak aja, minimal biar nggak pusing lagi dengan belajar anak. Nah, ajak mereka buat buka RPS ya, jangan ditolak. Jangan dianggap jadi saingan, banyak keuntungannya nanti buat Bapak Ibu. Oke. Nah, apa manfaatnya kalau teman-teman Bapak Ibu gabung ke RPS juga? Tentu keuntungan yang pertama buat mereka ya, mereka bisa punya bimbel di handphone masing-masing buat ngajarin anak, mau buka les juga bisa, walaupun ya secara kasar sih kan saingan, tapi nggak usah khawatir, Edu sudah punya sistem. Nah, ini keuntungannya buat Bapak Ibu ya. RPS cabang yang Anda ajak. Nah, ini nih saya jelasin dulu di atas, sorry kelewat. Pertama, Bapak Ibu tentu dapat komisi langsung ya. Bapak Ibu kalau ajak teman buka RPS dapat 50.000 dan dapat 100.000 komisi sharing profit. Tambahan komisi sharing profit 10% dan 20% ya. Itu keuntungan yang Bapak Ibu dapat. Nah, nanti penjelasan yang 10-20% saya bahas. Yang pertama, jelas udah tahu ya, kalau rekrut RPS Bapak Ibu dapat 50.000 tambah 100.000, dapatnya jadinya 150.000. Oke, ini keuntungannya. RPS cabang yang Anda ajak berarti si tetangga atau keluarga yang Bapak Ibu ajakin jadi RPS. Kan ada sharing profit ke pusat 70-30. Contoh nih, penghasilan cabangnya dari 50 siswa. Jadi orang yang Bapak Ibu ajak, misalkan punya murid 50, berarti dia dapat 5 juta dengan SPP 100.000. Bersihnya 70%. Berarti RPS orang ini, member ibu ini, dapat 3,5 juta. Sharing ke pusatnya adalah 1,5 juta. Karena 30% dari 5 juta dana SPP. Nah, Bapak Ibu akan dapat berapa? 10%. Jadi kalau Bapak Ibu punya cabang, Bapak Ibu dapat lagi royalti tambahan, passive income lagi, yaitu 150.000 per bulan ya dari penghasilan si cabang yang 50 murid. Nah, artinya apa? Kalau cabangnya banyak ya tambah besar. Kuncinya cuma gitu doang. Jadi kalau semua tetangga satu komplek daftar RPS buat ngajarin anak-anaknya, ya walaupun kecil ya, kalau banyak, kalau nanti mereka buka bimbel meluas, tentu RPS mereka tambah besar, pemasukan komisi pasif Bapak Ibu tambah besar. Ini contoh aja. Misalkan Bapak Ibu punya 10 cabang, lihat di kanan bawah. Misalkan Bapak Ibu punya 10 cabang, dan 10 cabang itu mengembangkan buka bimbel semua ya. Misalkan ada yang Jawa Tengah, Jawa Timur, di Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, 10 cabang dari 50 murid masing-masing, Bapak Ibu tuh udah dapat 1,5 juta per bulan. Passive income, royalti. Pengambilannya kemana? Kontak ke admin ya, kita punya data semuanya. Oke, nah ini penghasilan buat Bapak Ibu. Ya udah saya garis biru supaya lebih jelas. Nah, bagaimana kalau pengen dapat 20%? Gampang. Punya cabang 10 RPS, Bapak Ibu dapat 10% sharing profit. Nah, ini nggak bisa dirubah ya. 10 cabang ini akan memberikan cuma 10% ya. Mau siswanya banyak, mau siswanya dikit, Bapak Ibu dapat 10%. Nah, nanti mulai dari cabang ke 11 baru dapatnya 20%. Nggak bisa ditukar ya. Mulai cabang 11, 12 baru dapat 20%. Pak, mau tuker deh yang di 10 RPS pertama kan muridnya banyak, mau 20%. Nggak bisa ya, karena udah aturan. Oke, jadi cabang ke 11 ini yang baru akan memberikan sharing profit ke 20%. Semakin banyak punya cabang, tentu royaltinya akan semakin besar ya. Oke, total royalti income yang didapat nih banyak ya. Jadi pertama adalah passive income dari Bapak Ibu punya murid yang lanjut SMP. Jadi kalau Bapak Ibu buka RPS kan murid-muridnya nanti dari SD, saya ulang ya. Kalau nanti dari SD lanjut ke SMP. Nah, SMP-nya belajarnya ke pusat. Royalti buat Bapak Ibu passive income 40.000 sebulan ya dari siswa tersebut. Tergantung, kalau per semester ya dapat passive income-nya yang lebih besar yang per semester. Oke, saya lanjut lagi. Yang kedua adalah RPS sponsor, dapat royalti. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya cabang, lalu anak murid cabangnya itu daftar lagi yang SMP, Bapak Ibu dapat 5.000 kayak yang sekolah tadi. Bapak Ibu buka cabang RPS di sekolah, murid-murid di sekolahnya itu lanjut SMP. Kalau sekolah dapat 40 dari lanjut SMP,
Karena mereka kan RPS-nya jadi 40.000-nya bukan ke Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu dapat 5.000 per siswanya. Itu royalti yang lanjut SMP. Kedua, royalti closing RPS. Oke, Bapak Ibu untuk royalti closing RPS sekolah, nah ini ya, komisi royalti closing RPS sekolah, khusus closing RPS sekolah, jadi bukan member biasa. Kalau member biasa nggak dapat ya sharing 10.000 ini. Ini khusus kalau Bapak Ibu mengclosing full satu sekolah. Jadi pengajarnya gurunya dan murid-muridnya adalah murid di sekolah tersebut. Nanti kan ada datanya di pusat ya. Oke, nah dari situ baru Bapak Ibu dapat royalti sharingnya yang gede ya, 10.000 per siswa per bulan. Tambah 5.000 per siswa per bulan kalau lanjut SMP. Ini sama kayak yang di atas ya. Dan terakhir adalah royalti sharing kalau ajak teman Bapak Ibu dapat 10% sampai 20% dari dana sharing yang didapat pusat dari RPS cabang. Semoga paham ya. Kalau nggak ngerti silahkan diputar ulang videonya atau bertanya. Oke, saya lanjut lagi. Nah ini terakhir, ini project terakhir kita dan terbaru. Ini project ini insya Allah kedepannya akan sangat bagus karena sudah sangat mulai orang mengenal YouTube, bahkan sudah sangat terkenal ya. Orang sekarang nonton berita aja di YouTube. Bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi orang kadang nggak nonton TV tapi nonton YouTube. Makanya ini akan jadi proyek besar ya, bahkan melebihi konsep bisnis berbasis jaringan. Karena sekarang mulai tren adalah bisnis berbasis follower bukan jaringan. Banyak yang pindah sekarang. Makanya manfaatkan proyek ini baik-baik. Oke, buat Bapak Ibu yang masih pindah-pindah bisnis, ayo berpikirlah keras sekarang ya. Karena hidup kita cuma satu kali, nggak pernah tahu sampai kapan, dan kita nggak bisa prediksi setahun 2 tahun ke depan seperti apa. Lakukan perubahan jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, saya lanjut. Karena proyek ini akan terus berjalan ya. Kita akan terus bekerja keras bagaimana caranya bahwa setiap member bisa hidup sejahtera. Oke, saya lanjut lagi. Ini adalah proyek YouTube-nya Smart Edu. Namanya atau YouTube Smart Edu Project, atau saya singkat biar nggak kepanjangan YTS Pro ya. YouTube Smart Edu Project YTS Pro, biar gampang lah bacanya aja. Oke, keuntungan yang pertama, udah paket ya dengan pendaftaran 950.000 tadi buat Bapak Ibu buka RPS. Sebetulnya ini nggak termasuk ya, sebetulnya nggak termasuk yang YTS Pro ini. Tapi kemarin kita rapat, kita nggak mau lagi bebankan biaya, jadi langsung aja digabung dengan 950.000 buka RPS tuh dapat project ininya gratis gitu loh ya. Oke, cuman sampai Juni 2021. Abis itu pasti berbayar. Abis itu kalau mau lanjut project YTS Pro, misalkan ada member baru dan belum tergabung RPS setelah Juni 2001 pengen ikut YTS Pro-nya, ya pasti harus bayar ya. Oke, nah saya lanjut lagi. Tapi untuk saat ini sudah di-include termasuk ke dalam pendaftaran RPS. Jadi enak sekarang. Oke, keuntungan yang pertama adalah punya channel YouTube sendiri dan dibantu sampai monetisasinya. Jadi keuntungan yang pertama adalah Bapak Ibu akan punya channel YouTube sendiri dan akan dibantu monetisasi. Makanya ikuti setiap arahan ya. Oke, karena yang pertama challenge-nya adalah ya bagaimana channel YouTube kita bisa diuangkan, kan kuncinya adalah itu ya. Nah, ada syarat monetisasi, nanti saya akan bahas bagaimana syaratnya dan apa yang harus dipenuhi. Langkah pertama supaya channel YouTube-nya bisa diterima YouTube untuk bisa menerima pemasukan. Oke, yang kedua, dibantu 3 komponen utama YouTube, yaitu konten, subscriber, viewer. Nah, ini yang penting ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa bikin konten setiap hari, dapat subscriber banyak dan punya viewer banyak. Nah, yang kesulitan yang sering adalah bikin konten ya. Kadang kita habis ide bikin konten, nggak usah khawatir. Insya Allah Bos Smart Edu punya 1 juta ide untuk bikin konten setiap hari ya. Jadi Bapak Ibu akan dibantu untuk ide konten setiap hari. Ada contoh video nanti dari YouTube. Nah, Bapak Ibu tinggal review masing-masing, bikin video masing-masing, dan diajari nanti cara bikin videonya ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi Bapak Ibu bisa bikin video tiap hari. Ya kalau misalnya Bapak Ibu sibuk bisa suruh orang di rumah yang bisa kerjain YouTube ya. Oke, atau punya anak udah lulus sekolah, lulus kuliah, belum sempat kerja, belum sempat buka usaha, cobalah jadi YouTuber. Nggak ada masalah. Pemasukan YouTuber sekarang anak-anak muda gila Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu coba cek pemasukan YouTuber muda yang bahkan sekolah hanya sampai SMA, penghasilannya tembus 500 juta sebulan. Hanya gara-gara kerja keras di YouTube ya. Oke, alhamdulillah, tapi kembali semuanya adalah berkat izin Allah ya. Jadi bagaimana kita mau kerja keras dan berdoa. Oke, saya lanjut lagi. Jadi 3 komponen utama ini penting, konten, subscriber, viewer. Nah, untuk konten Edu akan bantu supaya Bapak Ibu bisa bikin konten tiap hari. Makanya nanti channel YouTube Bapak Ibu itu bisa pilih ya. Bapak Ibu maksimal bikin 2-3 konten. Jadi punya tema gitu loh. Soalnya kadang kalau YouTube-nya nggak punya tema, orang males nonton. Jadi harus punya tema.
Satu tema wajib Smart Edu supaya Bapak Ibu bisa bikin konten setiap hari, karena Edu akan bantu bikin konten setiap hari. Jadi di kala Bapak Ibu pusing mau bikin konten apa, Edu akan bantu supaya konten Bapak Ibu upload terus setiap hari. Ya, karena YouTube akan lihat gitu loh ya. Oke, semakin sering bikin konten, karena kuncinya itu sih, kalau Bapak Ibu bikin channel YouTube, bikin konten harus sering. Oke, yang kedua, subscriber. Untuk subscriber, Bapak Ibu akan diarahkan bagaimana cara dapat subscriber yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada komunitas YouTube. Ada komunitas-komunitas yang sedang dibangun oleh Smart Edu sekarang yang akan siap jadi subscribernya Bapak Ibu. Paham ya? Jadi subscriber Bapak Ibu akan dibantu dari siapa? Subscriber yang sudah disiapkan dari komunitas Smart Edu, termasuk viewer. Jadi sama aja. Oke, saya lanjut. Intinya adalah bagaimana caranya channel Bapak Ibu cepat berkembang sih gitu. Oke, yang ketiga adalah mempercepat promosi RPS sendiri. Tentu lewat channel YouTube itu Bapak Ibu wajib promosi RPS sendiri ya. Jadi promosikan RPS Bapak Ibu ya. Mulai dari misalkan testimoni anak-anak dan lain sebagainya. Yang keempat, mendapatkan bagi hasil. Nah, ini yang menarik. Jadi pemasukan Bapak Ibu nggak cuma dari channel YouTube, karena kita sudah bahas YouTube. Saya nggak bahas lagi tentang RPS ya. Untuk pemasukannya saya udah bahas semua. Nah, jadi selain pemasukan Bapak Ibu yang dari YouTube nanti, ketika Bapak Ibu udah finish monetisasi dan udah bisa pasang iklan, dengan subscriber viewer yang terus bertambah, insya Allah komunitas Edu bisa bertambah terus, makin banyak makin besar ya. Doakan juga dan bantu. Oke, saya lanjut lagi. Mendapatkan bagi hasil pemasukan YouTube. Nah, ini yang menarik ya, Bapak Ibu juga akan dapat pemasukan tambahan dari sharing profit pemasukan yang didapat oleh Smart Edu. Nanti ada aturannya yang misalkan dari sekian poin dapat berapa ya, nanti ada bagi hasilnya akan Edu atur. Oke, intinya ada pemasukan tambahan lah dengan cara promosiin channel YouTube Edu dan nonton video-video yang sudah diupload sama Edu, dilaporkan ke pusat, kan lumayan. Jadi ada penghasilan yang pasti dari YouTube gitu loh. Oke, saya lanjut lagi. Bedanya dengan YouTube pemula. Oke, ini adalah syarat monetisasi YouTube. Jadi minimal Bapak Ibu lihat di bawah ada 1000 subscriber dan 4000 jam tayang publik. Jadi 1000 subscriber dan 4000 jam nonton ya. Nggak usah khawatir, semakin banyak komunitas, semakin banyak orang, ya semakin banyak orang nontonnya nantinya ya. Jadi viewernya Bapak Ibu walaupun belum sempat nyari atau masih sedikit, nanti dibantu dari komunitas yang akan dibangun ya. Ada beberapa komunitas yang saat ini sedang Edu bangun. Saya lanjut lagi. Salah satunya adalah anak YT Edu ya. Edu bikin project yaitu anak-anak YouTube-nya Smart Edu, di mana nanti dia akan dimasukin ke satu grup yang di situ isinya channel video Bapak Ibu semua. Nah, nanti mereka nonton di situ tuh ya, tergantung kebutuhan materi yang dibutuhkan. Oke, saya lanjut dulu aja. Oke, YTS Pro ini akan semakin besar, insya Allah. Doakan setiap hari ya supaya program ini terus berkembang besar, karena kita bicara komunitas, bicara follower. Bapak Ibu bayangin kalau komunitas ini semakin besar, jadi saling subscribe, saling viewer. Paham nggak maksud saya Bapak Ibu? Jadi nanti setiap member wajib harus subscribe channel YouTube member yang lain. Itu yang diwajibkan nanti kalau sudah tergabung di sini. Ada aturan yang harus diikuti ya. Dan harus nonton juga dengan algoritma YouTube tentunya. Jadi nggak usah nonton sampai full sebetulnya ya. Oke, nanti ada aturan-aturannya. Tinggal ikutin aja Bapak Ibu. Tinggal ikutin aja ya. Semakin besar berkembang RPS, yang pertama, semakin besar kedua komunitas yang Edu bangun. Banyak ya komunitas yang Edu bangun Bapak Ibu. Ada komunitas YouTuber, ada komunitas siswa dan lain sebagainya. Itu sedang kita bangun. Nah, semua akan subscribe, semua akan viewer ya, sesuai algoritma yang ditetapkan oleh YouTube. Oke, saya lanjut lagi. Bedanya YTS Pro ya dengan YouTuber pemula ini sama yang tadi. Viewer terus bertambah atau banyak viewer, bisa tiap upload video dan bisa upload konten tiap hari full. Nah, ini yang menarik. Bapak Ibu dijamin bisa upload konten setiap hari ya. Karena semakin banyak video, walaupun yang nontonnya misalin 1000 kalau sebulan Bapak Ibu bisa bikin 30, udah 30.000 view. Itu 30.000 view kalau pasang iklan lumayan masuk rekening. Oke, saya lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Nah, setiap konten yang diupload pastikan ada konten RPS-nya atau Smart Edu-nya, karena itu akan kita bantu setiap hari biar bisa bikin video. Tentu nanti Bapak Ibu diajarin pasang iklan, ujung-ujungnya adalah pemasukan. Paham ya? Jadi kalau setiap hari bikin konten, setiap hari pemasukan. Intinya adalah seperti itu. Nah, ini salah satu project komunitas yang Edu bangun di luar komunitas-komunitas lain ya. Karena kuncinya adalah bicara komunitas dan follower. Nah, itu sedang dibangun oleh tim khusus Smart Edu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang masih berpikir untuk loncat-loncat bisnis, silakan mulai pelajari sistem di project ini ya. Karena
kita punya tim khusus juga yang untuk membesarkan project ini ya di luar member ya, supaya mempercepat aja, intinya sih itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini keuntungan YouTube member, nanti Bapak Ibu bisa upload setiap channel, bukan setiap channel. Bapak Ibu bisa upload setiap konten yang dibuat setiap hari ini ke salah satunya misalkan Telegram atau nanti grup WhatsApp ya. Kita akan bikin, ini contohnya aja. Oke, atau grup-grup lain nanti saya bikin. Nah, Bapak Ibu masukin, ini salah satu cara aja. Masih banyak cara lain ya untuk komunitas. Dimasukin situ, nanti murid-murid kita akan nonton ya. Murid-murid YT Edu, bahkan murid-murid umum sekalipun se-Indonesia, karena ini forum belajarnya nasional, dibuka channel ini untuk seluruh anak Indonesia, tergantung materi apa yang dibutuhkan, dan semua link akan dimasukkan di situ ya. Jadi mereka akan nyari nonton di situ. Dengan semuanya teknik Smart Edu, tentu mereka lebih tertarik belajar nantinya ya. Oke. Berisi semua link YouTube member YTS Pro. Jadi Bapak Ibu bisa promosikan di situ juga ya, selain nanti cara-cara yang sudah dibuat. Banyak cara promosi, insya Allah nggak usah khawatir ya. Oke, berikutnya adalah sharing profit Edu Pusat. Nah, sekali lagi buat Bapak Ibu masih ada pemasukan tambahan di luar channel pribadi, yaitu dari channel YouTube Smart Edu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah syaratnya wajib nonton semua video terbaru dan melaporkan untuk dapat poin. Nah, poin ini apa? Nanti ditukarkan dengan komisi ya. Share link video YouTube ke relasi WA, media sosial untuk kumpulkan poin. Jadi yang pertama nonton, yang kedua share link. Dah, kerjaan untuk dapat sharing profit dari YT Edu Pusat cuman ini doang ya. Oke, kerjaannya mudah tapi lumayan dapat pemasukannya juga. Oke, saya lagi, semakin banyak poin semakin besar persentase komisi sharing. Lebih detail akan ada penjelasan khusus. Oke, siapapun bisa sukses, tren bisnis terdepan, bisnis berbasis follower. Saya udah kasih tahu Bapak Ibu, pelajari baik-baik, bukan saya ngomong, ahli ekonomi juga yang ngomong. Semua kegiatan bisa dilakukan di handphone, dan ini yang paling menarik. Ini yang paling menarik. Ya, jadi jam kerja Bapak Ibu yang ngatur. Bagaimana kerja Bapak Ibu yang ngatur. Dan dikerjakan di handphone. Jadi kalau kita punya anak, sibuk ngurus anak, tinggal pakai handphone, nggak ada masalah. Artinya apa? Siapapun bisa, asal mau belajar, mau memahami, nggak ngerti nanya, dan mau usaha, mau kerja keras, konsisten. Kuncinya itu. Oke, Bapak Ibu, ini jalan udah kebuka, tinggal kitanya aja mau serius apa tidak. Oke, saya lanjut. Penghasilannya nyata, bisa Bapak Ibu dapatkan tiap bulannya, banyak banget sumber pemasukannya, nanti saya juga ulang. Nah, ini contohnya siapapun bisa, lihat di bawah ada salah satu member kita. Ini adalah seorang ibu rumah tangga, komen di seminar, betul siapapun bisa buka RPS tanpa harus latar belakang pendidikan khusus. Saya sendiri yang buktikan. Tuh Bapak Ibu, kalau ibu rumah tangga aja bisa, semua orang saya yakin bisa. Saya udah jelasin dari awal, cara kerjanya simple, sederhana, mudah, cukup pakai handphone. Ya, yang penting mau belajar, mau nanya, mau usaha, dan konsisten, jangan menyerah. Karena rezeki setiap orang tidak sama, tapi yakin bahwa pintu rezeki untuk setiap orang ada. Ya, tinggal kita aja mau usaha atau enggak. Oke, saya lanjut lagi. Konsep usaha lebih aman dan lebih pasti karena ini bukan bisnis jaringan, bukan MLM, sehingga tidak memerlukan duplikasi. Nah, ini yang menarik. Kesulitan bisnis jaringan biasanya kan harus duplikasi. Yang bawah harus caranya sama persis, ngerjainnya sama persis, supaya duplikasi jalan, penghasilan jalan. Tapi di konsep ini tidak. Bapak Ibu bangun RPS sendiri. Kalaupun ada tetangga, saudara mau ikutan RPS, buka cabang ya silakan. Tapi kita nggak bicara masalah duplikasi atau berjenjang ya. Jadi Bapak Ibu nggak repot harus, wah saya harus ajak orang. Tidak ya, di RPS ini bukan bisnis ajak orang. Kalaupun ada mau silakan, kalau enggak yowis, penghasilan tetap gede, paham ya? Oke, tidak ada komisi berantai atau berjenjang atau berlevel dari RPS. Kalaupun ada, itu adalah tambahan dari keanggotaan Smart Edu, bukan dari RPS ya. Dan itu pun otomatis dapat. Jadi nggak perlu kita harus bangun jaringan, konsep jaringan, tidak. Pokoknya setiap ada member gabung ya dapat, ya lumayan kan? Oke, kalaupun ada komisi, nah saya udah jelasin ini adalah auto network, sehingga ini hanyalah tambahan semata, non prioritas. Jadi bukan untuk diprioritas dikerjakan cari member, tidak ya. Bisnis ini bukan menyuruh Bapak Ibu cari member, tapi mengembangkan usaha masing-masing. Semoga paham. Jadi jangan nanya lagi, Pak MLM bukan, jelas bukan. Pak ini bangun jaringan bukan, jelas tidak. Kalaupun mau silakan, tidak ada kewajiban ya. Oke, saya lanjut lagi. Penghasilan utamanya karena dari sini, dari SPP siswa, dari penjualan buku, dari sertifikat, dari penghasilan berbasis royalti, dan Google AdSense lewat project YouTube. Selesai perkara ya, jadi tidak ada lagi besok-besok nanya, Pak bonus level jenjang jaringannya gimana, itu otomatis semuanya. Oke, saya lanjut lagi. Kenapa harus ambil peluang ini? Yang pertama, rata-rata setiap orang di Indonesia punya handphone, itu yang paling penting. Ya kalau orang yang punya handphone cuma 10 orang, bisnis ini nggak jalan.
Nah sekarang semua orang sampai pelosok punya handphone. Artinya bisnis ini insya Allah akan jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah siswa ada jutaan di Indonesia dan tidak pernah habis. Setiap tahun malah tambah banyak. Dan ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia yang terus juga bertambah banyak. Artinya apa? Pangsa pasar usaha ini tidak pernah habis. Kuncinya balik lagi tinggal ke kitanya. Kitanya mau diam diri di rumah atau kitanya terus promosi gitu aja. Oke, untuk promosi banyak channelnya, di Facebook aja banyak, WhatsApp banyak, sekolah di sekitar banyak. Nah, kalau ke sekolah offline disarankan bikin tim, ya pengalaman pribadi mengembangkan Smart Edu dari nol. Ya Bapak Ibu kalau mau ke sekolah saran bikin tim, jangan sendiri ke sekolah tapi 2-3 orang ya, 2-3 tim ke sekolah hasilnya lebih bagus. Oke, itu berbagi pengalaman. Yang ketiga, subscriber dan viewer loyal ya via komunitas. Makanya kita akan bikin komunitas yang betul-betul akan saling subscribe, akan saling viewer, dan ini proyek jangka panjang yang bisa memberikan penghasilan permanen. Artinya apa? Makin lama makin besar. Makin banyak, insya Allah makin lama makin orang tertarik. Daripada channel YouTube-nya nggak ada yang nonton, mending gabung komunitas pasti ada yang nonton. Tapi secara kewajiban dia harus nonton yang lain dan subscribe yang lain. Oke, saya lanjut lagi. Keuntungan yang ketiga, kenapa kita harus ambil peluang hari ini? Ya jangan besok, jangan minggu depan, jangan bulan depan, tahun depan, kelamaan. Semakin banyak orang nanti bergabung. Kita berada di zaman teknologi di mana media promosi dan informasi sangat luas. Artinya apa? Sekarang kalau mau iklan gampang. Intinya sih itu Bapak Ibu. Kalau zaman dulu mau iklan susah, siapa yang mau dengar? Bayar iklan di TV mahal. Kalau sekarang ngiklan gratis, media sosial di mana-mana, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada WA, ada Telegram, apapun bisa dipakai dengan cepat lagi. Dan pusat akan bantu untuk promosi, mulai dari seminar dibantuin, follow up dibantuin, kelas trial online dan lain sebagainya ya. Apalagi nanti yang masalah project YouTube kita ya, dibantu subscriber, viewer, bikin konten. Tinggal mau jalan, tinggal mau konsisten, tinggal mau usaha, tinggal mau berubah. Gitu aja. Oke, saya lanjut lagi. Berkembang zaman menjadi tantangan yang berat untuk pendidikan saat ini. Dan kita harus tahu, betul sekarang anak-anak mulai makin stres dengan pelajaran, dengan kondisi sekarang apalagi. Sehingga banyak orang tua butuh solusi. Nah, kita datang bawa solusi tentunya. Saya udah bahas di awal, saya lanjut lagi dulu. Terakhir adalah kondisi ekonomi yang menuntut kita cepat ambil keputusan yang tepat. Nah, ini yang jadi masalah ya. Jadi bagaimana orang-orang melihat peluang, kuncinya itu. Bapak Ibu bayangkan bagaimana YouTuber-YouTuber bisa sukses. Karena ketika YouTube mulai orang tahu bisa cari penghasilan, mereka mulai fokus di sana dan sekarang luar biasa. Yang sudah followernya jutaan, itu tiap bulan penghasilannya luar biasa Bapak Ibu. Oke, tapi tidak ada kata terlambat karena Edu pun pertama bikin YouTube hanya untuk media promosi, bukan untuk cari uang. Tapi setelah kita belajar ternyata wow luar biasa Bapak Ibu. Potensi penghasilan yang Bapak Ibu bisa dapat dari YouTube sangat-sangat besar ya. Nggak masalah kalau anak kita di luar pekerjaan sehari-hari, di luar itu jadi YouTuber. Nggak masalah. Banyak sekali bahkan sekarang dokter jadi YouTuber. Coba lihat. Banyak juga ada pengacara jadi YouTuber. Lalu ada lagi arsitek jadi YouTuber. Bapak Ibu coba buka channel arsitek, banyak banget desain rumah di sana ya. Artinya apa? Nggak ada gengsi jadi YouTuber, justru penghasilan yang luar biasa dan pekerjaan yang luar biasa Bapak Ibu. Oke. Saya lanjut lagi. Kondisi ekonomi menuntut kita cepat ambil keputusan tepat, jadi jangan tunda waktu. Saatnya Bapak Ibu ambil keputusan tepat ya, yang sesuai dengan kondisi zaman dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kalau enggak, kita yang akan tertinggal. Itu pilihannya. Oke, bagaimana cara dapatkan siswa yang banyak di RPS dan memiliki banyak cabang? Ikuti aja arahannya. Yang pertama adalah promosi maksimal di WhatsApp group dan buat seminar online. Nah ini ya, ini pekerjaannya Bapak Ibu untuk mengembangkan RPS-nya di luar nanti channel YouTube ya. Promosi maksimal di WhatsApp group. Kita ada punya beberapa grup di WhatsApp. Sebar promosinya di media sosial, iklan semua. Ya, bahkan admin saya mengiklankan per 2 jam di Facebook di lebih dari 150 grup. Coba bayangkan. Ya, enggak masalah. Namanya juga iklan. Karena kadang ketika kita posting orang belum tentu baca atau nanti malam baru buka media sosial dan lain sebagainya. Oke, yang pertama adalah broadcast, sebar undangan seminar ke semua grup literasi. Yang kedua adalah setiap orang tua yang memiliki anak sekolah biasanya punya grup. Nah, disitulah tugas Bapak Ibu ya. Misalin ada tetangga punya anak, tanya ada grup WhatsApp sekolahnya nggak? Mau ikut nyebar informasi belajar mau nggak gitu loh, biar anak pintar cepat. Semoga nanti di satu kelas anaknya pintar-pintar semua dah. Seperti itu. Prioritaskan grup-grup orang tua siswa, grup guru, grup sekolah, grup komite. Itu yang diprioritaskan di luar komite di luar grup-grup umum ya. Karena kita bicara pendidikan, tentu kita cari grup-grup yang memang berhubungan dengan pendidikan.
Oke, format undangannya gimana? Gampang, minta ke admin pusat, nanti dapat. Oke, saya lanjutkan. Step 2 adalah promosi maksimal di Facebook dan semua media sosial. Ya, namanya juga kita promosi Bapak Ibu, harus rajin, harus konsisten, jangan malas, kuncinya itu. Karena yang jadi masalah di membangun usaha itu satu, malas. Nah, promosi lakukan seperti ini, ada banyak grup di Facebook. Lihat coba, Forum Guru Sekolah Dasar. Bapak Ibu bisa lihat berapa anggotanya? 30.000, bayangin. Cuman yang jadi masalah, tidak dalam satu hari 30.000 orang ini lihat Facebook. Tidak dalam satu jam yang sama, berbeda-beda jam. Itulah kenapa butuh promosi rutin berkala. Paham ya? Oke. Lihat, kreasi jajanan anak sekolah 188.000 anggota. Kurang apa lagi kita di zaman sekarang? Mau ngiklan, satu kali masuk grup ada 188.000. Coba setengahnya, nggak usah setengahnya, 10% ikut les. Coba bayangin, 1% ikut les. Coba bayangkan, ya, 1% ikut les itu udah luar biasa Bapak Ibu. Ya, tinggal kita rutin promosi, karena rezeki sudah disiapkan, kita yang harus mengejarnya Bapak Ibu. Ya, kalau kita diam ya nggak bisa. Oke, lanjut lagi adalah promosi. Lihat, belajar matematika sekolah dasar ada 9.500. Ya, 9.500 anggota. Nunggu apa lagi Bapak Ibu? Ya, sebar undangan seminar di semua grup di atas. Yang kedua, sebar link YouTube karena banyak iklan promosi. Nah, ini bocoran Bapak Ibu, ada 2 link YouTube Smart Edu yang bikin banyak daftar orang mau les. Yaitu link video anak mengatasi anak malas belajar dan video 60 menit anak pintar, ya. Itu 2 video yang udah kita coba promosikan dan berhasil banyak dapat murid. Oke, sebar link YouTube secara berkala, secara rutin ya. Cari di grup sekolah, kelompok guru, kelompok orang tua, siswa komite, dinas pendidikan, bahkan Kemendikbud. Oke, ini contoh-contohnya. Lihat, ada banyak ya. Ada Kemendikbud Republik Indonesia, itu pun kita sharing banyak iklan video di situ. Ya, di salah satunya untuk membantu anak-anak di situ ya. Di sisi lain bisa mereka ikut project-project kita. Oke, saya lanjut lagi. Nah, setiap grup bisa puluhan ribu hingga ratusan ribu orang. Tinggal masalahnya di kita aja mau promosi apa tidak. Dan jangan lelah promosi Bapak Ibu. Ini zaman promosi, zaman follower, zaman nonton. Ya, kalau kitanya malas promosi nggak bisa. Kita harus ikut perkembangan zaman. Beda dengan zaman dulu Bapak Ibu ya. Oke, step 3. Buat seminarnya dengan baik dan benar ya. Buat seminar menggunakan materi yang sudah disiapkan, bisa lakukan mandiri secara sendiri. Jadi materinya udah ada, Bapak Ibu tinggal copy paste aja. Atau minta bantuan pusat untuk isi seminar. Jadi nggak pusing lah ya. Kelebihan seminar online, yang pertama, seminar pesertanya tidak dibatasi ya. Namanya juga di WhatsApp group ya, tergantung muat berapa orang aja di WhatsApp group. Atau lewat Telegram, apalagi bisa lebih banyak dan seterusnya. Anda bisa minta seminar lebih Bapak Ibu bisa seminar dengan lebih santai dan waktunya fleksibel. Jadi kapan Bapak Ibu atur waktu sendiri ya. Tidak perlu jago atau pengalaman melakukan seminar karena kerja kita cuma copy paste aja Bapak Ibu. Materinya udah disediain. Atau kalaupun itu enggak bisa, belum paham, nanti pusat bisa bantu ya. Cuman kalau udah banyak, Bapak Ibu bisa coba latihan mandiri ya. Lakukan seminar online dengan benar hingga selesai di hari ketiga dan jangan lupa promosikan kelas online gratis. Nah, ini kuncinya. Banyak siswa daftar setelah ikutan kelas online gratis ini ya. Ini brosur online juga ada, tinggal minta, nanti tinggal di-share, dibagikan aja di forum-forum, di grup-grup tadi ya, Facebook sekolah apa segala macam, tinggal dibagiin. Nah, banyak orang tua juga daftar les anaknya setelah langsung lihat perubahan. Pak, boleh nggak saya ngiklan kelas gratis aja biar cepet tanpa seminar? Boleh. Ya, jadi boleh dari seminar lanjut kelas online, boleh promosi yang kelas online gratisnya doang, trial online-nya doang, boleh biar lebih cepat. Tapi kalau pakai seminar lebih banyak yang ikut, gitu aja bedanya ya. Kalau promosi kelas online, ya yang ikut kelas online aja. Kalau seminar ya bisa bukan cuman anaknya ikut les, tapi orang tuanya daftar RPS juga. Oke, saya lanjut lagi dulu aja ya. Nah, ini urutan melakukan seminar dan closing. Hari pertama adalah seminar umum, hari keduanya untuk latihan singkat SD, hari ketiga latihan singkat SMP SMA, promosikan kelas online gratis 2 kali. Dah, kerjaan seminar kita ini ya, jangan ada yang dilewat. Sepanjang seminar akan dilakukan closing member, closing RPS, closing buku, closing sertifikat, dan siswa les. Jadi ada 5 closingan dalam melakukan seminar dan workshop ini ya.
Oke, ini beberapa profit yang bisa didapat kalau Bapak Ibu jualan buku seri 1 di seminar dapat 10.000, ya tinggal kali aja berapa yang beli. Ya kalau ada 20 orang beli kan 200.000 gitu. Buku seri 3 keuntungannya 12.000. Nah, nanti tunggu ya berikutnya saya akan rilis buku yang untuk SMA karena permintaan, dan SMA kan kita nggak ada kelas. Jadi saya akan rilis buku untuk SMA. Insya Allah banyak tuh peminatnya. Dan buku menghafal cepat yang akan dirilis sekalian program pelatihan menghafal cepat ya. Jadi orang yang ikut pelatihan udah otomatis nanti dapat bukunya ya. Jadi kalau buku untuk menghafal cepat setelah kami rapat tidak akan dijual bebas, hanya akan didapat ketika orang ikut pelatihannya. Jadi nyambung. Kalau baca sendiri takutnya nggak paham. Sehingga kalau ikut pelatihannya, baca bukunya hasilnya maksimal ya. Untuk supaya dapat testimoni yang bagus dari buku. Oke, saya lanjut lagi. Kalau daftar member nanti dari seminar berarti Bapak Ibu dapat 50.000. Kalau dia lanjut RPS dapat 100.000. Dan kalau nanti anaknya ikut les, Bapak Ibu dapat SPP ya 100.000 per bulan dari siswa. Lihat ya, dari sekali seminar pemasukannya sebetulnya bisa dari mana-mana, ada 6. Saya ambil contoh dari sertifikat aja, ini yang paling sering ya. Jadi kalau orang ikutan seminar, minimal kalau ada guru dia lanjut untuk pembelian sertifikat. Nah, sertifikat itu harganya berapa? 25.000 ke konsumen, ke peserta seminar. Kalau Bapak Ibu nanti ke pusatnya bayarnya cuma 10.000. Artinya apa? Lihat di bawah. Bapak Ibu ada pemasukan 15.000 per sertifikat. Jadi kalau sekali seminar ada 30 orang beli sertifikat, Bapak Ibu dapat 450.000 per seminar. Walaupun seminarnya yang ngisi pusat. Ya. Berarti kalau seminar rajin, kalau sebulan rajin seminar sampai 4 kali dan 30 peserta beli, ya lumayan 1,8 juta sekali seminar. 1 bulan ya. Dalam 1 bulan Bapak Ibu melakukan 4 kali seminar. Itu kenapa memang bisnis ini butuh konsisten, butuh kerja keras. Tapi ini ringan dibandingkan pekerjaan di luaran sana. Dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin berbasis jaringan. Ini jauh lebih ringan karena di depan handphone. Cukup manfaatkan handphone. Dan tinggal kita rajin, konsisten, mau kerja keras. Nah, keuntungan yang berikutnya kalau kita bikin seminar, pesertanya bisa dari mana-mana Bapak Ibu. Nah, lihat nih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah beberapa orang daftar member, beli buku, pesan sertifikat. Lihat ya checklistan yang pertama. Oh, maaf. Oke, saya lanjut lagi. Lihat checklist yang kedua, tertarik buka rumah pintar Smart Edu. Pesertanya dari mana-mana, dari seluruh Indonesia. Tuh. Kita lanjut lagi. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, buat Bapak Ibu yang masih nunggu misalkan jumlah peserta seminar ya, masih promosi-promosi seminar. Nah, kan belum bisa bikin seminar, masih nunggu-nunggu grup seminarnya penuh. Bapak Ibu bisa melakukan cara alternatif ini ya, caranya mudah. Cara perbanyak cabang RPS dan siswa les. Share link video, bagikan 2 video promosi. Nah, saya ada 2 video untuk promosi RPS dan siswa les. Video yang pertama buat dapetin cabang. Video yang kedua untuk siswa les. Oke, yang pertama adalah promosikan video program RPS. Nah, buat Bapak Ibu pun yang nanti tertarik gabung di program RPS, nggak usah khawatir ya, buat promosi kita udah sediain videonya. Jadi tinggal sebar video tentang program RPS. Sehingga orang bisa belajar, orang bisa nonton, bisa mempelajari tentang program ini tanpa Bapak Ibu repot-repot menjelaskan secara detail. Oke, insya Allah nanti videonya udah ready ya, Bapak Ibu tinggal bagikan aja supaya orang bisa nonton. Sehingga ketika orang paham dia akan tertarik untuk daftar RPS dengan lebih cepat, lebih mudah ya. Tapi kembali rezeki Allah udah atur. Jadi yang penting terus usaha. Oke, saya lanjut lagi. Video yang kedua adalah video rahasia mengatasi anak malas belajar dan cara pintar matematika dengan cepat. Nah, ini untuk merekrut siswa ya. Videonya udah ada di YouTube. Kalau yang nomor 2, kalau nomor 1 videonya tidak di YouTube ya. Itu dibagikan manual ya promosinya. Lewat media sosial, lewat WhatsApp group untuk merekrut orang daftar RPS. Oke, yang berikutnya adalah saya udah bilang tadi video YouTube. Jadi Bapak Ibu kalau ini video untuk rekrut anak-anak les, ada 2 video. Video yang pertama saya udah jelasin video untuk mengatasi anak malas belajar. Yang kedua adalah video cara pintar cepat yang 60 menit ya. Ada 2 videonya, nanti silahkan dilihat di YouTube. Oke, Smart Edu juga menyediakan hadiah ya untuk RPS yang berprestasi ya. Nanti ini dibahas di slide khusus, tidak dibahas di slide ini karena durasi juga nanti terlalu lama. Oke, kuncinya untuk sukses adalah konsisten ya, pekerjaan ringan berpenghasilan sangat besar. Nah, pekerjaannya apa aja? Nih saya udah rangkum ada 4 pekerjaan Bapak Ibu. Yang pertama seminar online, yang kedua ngajar online, yang ketiga buat konten YouTube, materinya dari pusat, yang ketiga membagikan YouTube, mau YouTube channel sendiri maupun channel YouTube-nya Smart Edu ya, karena dua-duanya akan memberikan penghasilan. Nah, kerjaan ini 4 pekerjaan ringan di handphone.
Coba bayangin, 4 pekerjaan ringan di handphone. Hanya butuh konsisten dan kerja keras. Ya, penghasilan nyata tiap tahun bertambah besar. Oke, pekerjaan nyata mudah, simple, dan menggunakan handphone aja. Ya, makanya saya bilang Bapak Ibu, kita sudah dikasih jalan. Setiap hari kita berdoa, pintu dibuka, rezeki di depan, tinggal kitanya mau usaha atau tidak. Ya, mau konsisten bersungguh-sungguh atau tidak, kembali kepada diri masing-masing. Oke, kita sudah diberikan sebuah jalan pekerjaan yang ringan Bapak Ibu, yang begitu mudahnya tinggal dijalankan. Tinggal masalahnya ada pada diri sendiri aja. Dan jangan lupa bersyukur karena di luar sana, wah, luar biasa, banyak orang harus kerja keras dari pagi sampai malam setiap hari, ya, dengan penghasilan yang sedang mereka kejar, dan kita bisa melakukan berkali lipat dari mereka hanya dengan menggunakan handphone. Jalankan dengan santai, artinya dengan nyaman dan happy dan senang, ya, tanpa ada beban, ya, tidak ada keterpaksaan. Lakukan di waktu fleksibel, namun harus dengan serius dan konsisten. Itu kuncinya, ya, karena daripada kerja seumur hidup Bapak Ibu, ya, YouTube kan bisa nanti diwariskan juga, anak tinggal nerusin bikin konten Bapak.